bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di sini saya akan membahas tentang materi ekstraksi. Apa sih itu ekstraksi? Apa sih tujuan ekstraksi? Apa saja sih metode ekstraksi? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu metode yang digunakan dalam proses pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan sejumlah pelarut sebagai pemisah. Ekstraksi juga merupakan salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau menarik satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Tujuan dari ekstraksi adalah untuk menarik atau memisahkan senyawa dari campurannya atau simplicia. Selanjutnya penjelasan tentang metode ekstraksi. Pemilihan metode dilakukan dengan memperhatikan antara lain sifat senyawa, pelarut yang digunakan dan alat yang tersedia. Struktur untuk setiap senyawa, suhu dan tekanan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekstraksi. Alkohol merupakan salah satu pelarut yang paling banyak dipakai untuk menyaring secara total. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain metode yang pertama yaitu metode mesarasi. Metode mesarasi adalah teknik simplicia yang dilakukan untuk bahan atau simplicia yang tidak tahan panas dan cara merendam di dalam pelarut tertentu selama waktu tertentu. Mesarasi dilakukan pada suhu ruang 20-30 derajat Celcius agar mencegah penguapan pelarut secara berlebihan karena faktor suhu dan melakukan pengadukan selama 15 menit agar bahan dan juga pelarut tercampur. Yang kedua, metode perlokasi. Perlokasi merupakan teknik ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan pada temperatur ruang. Prinsip perlokasi yaitu menetapkan serbuk simplicia pada suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cara ini memerlukan waktu lebih lama dan pelarut yang lebih banyak. Yang ketiga, metode replikasi. Replikasi merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Agar hasil penyaringan lebih baik atau sempurna, replux umumnya dilakukan berulang-ulang dengan 3 sampai 6 kali terhadap residu pertama. Cara ini membuktikan terjadinya penguraian senyawa yang tidak tahan panas. Yang keempat, metode sokletasi merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang baru. Biasanya digunakan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Yang kelima, metode infusa. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati dengan pelarut air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Umumnya, infusa selalu dibuat dari simplicia yang mempunyai jaringan lunak seperti bunga dan daun yang mengandung minyak atsiri dan zat-zat yang tidak tahan dengan pemanasan lama. Metode yang keenam yaitu metode dekoktasi. Dekoktasi merupakan ekstraksi dengan cara perebusan, di mana pelarutnya adalah air pada temperatur 90-95 derajat Celcius selama 30 menit. Bentuk sediaan ini dapat disimpan pada suhu dingin untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama dengan syarat tidak terjadi kontaminasi. Dan yang ketujuh, metode destilasi atau penyulingan. Destilasi merupakan suatu proses pemisahan campuran dari dua atau lebih cairan berdasarkan titik didih dari zat-zat penyusunnya. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu.
pada proses pendinginan, senyawa dan uap air akan terkondensasi dan terpisah menjadi destilasi air dan senyawa yang diekstraksi. Cara ini umum digunakan untuk menyari minyak atsiri dan tumbuhan.